Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Priska Suci Indasari dari semester 5B jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran di akhir lembaga PAUD pada masa pandemi. Nah, yang pertama itu ada pengertian, penilaian, asesmen, dan evaluasi. Penilaian atau asesmen merupakan suatu proses kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan yang berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Nah, menurut Waisong, pada tahun 1974 mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses untuk menggambarkan, memperoleh, atau menghasilkan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan suatu keputusan. Selanjutnya ada aspek penilaian. Aspek penilaian ini ada 3. Yang pertama itu aspek penilaian kognitif, yang kedua ada aspek penilaian afektif, yang ketiga ada aspek penilaian psikomotorik. Nah, pertama itu ada aspek kognitif, ialah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak secara hierarkis. Tingkat hasil belajar kognitif memulai dari yang paling rendah dan sederhana sampai yang tinggi dan rumit. Domain atau ranah kognitif dibagi menjadi 6, diantaranya itu pertama pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Terus yang kedua aspek penilaian efektif. Nah, ranah efektif ialah internalisasi sikap yang menunjukkan ke arah pertumbuhan batiniah yang terjadi bila peserta didik sadar tentang nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Yang ketiga itu ada aspek penilaian psikomotorik. Ranah psikomotorik ialah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan yang bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Selanjutnya ada model penilaian pembelajaran di masa pandemi. Nah, pada masa kondisi pandemi COVID-19 ini mengharuskan guru melakukan penilaian dengan melihat rekaman aktivitas belajar anak di rumah yang dikirim melalui media online atau WhatsApp. Yang dimana bahwa orisinalitas ini tidak terjamin. Penilaian yang ada di lembaga PAUD akan berbeda dengan penilaian yang ada di lembaga sekolah dasar maupun sekolah tambahan. Penilaian yang dilakukan di lembaga PAUD menggunakan pencatatan penilaian observasi, dokumentasi, anekdot, hasil karya. Tetapi pada masa pandemi COVID-19 ini penilaian hanya digunakan penilaian berbentuk wawancara, anekdot, dan hasil karya. Penilaian yang diharapkan bukan hanya sekedar pengukuran pencapaian program, akan tetapi untuk menyaring mengukur hasil pencapaian pembelajaran yang sudah dilakukan oleh anak. Model penilaian pembelajaran ini bisa berupa penilaian checklist setiap hari, catatan anekdot, dan hasil karya. Dengan kerangka penilaian orang tua yang akan membantu guru dalam memperhatikan perkembangan dan peningkatan anak. Orang tua memperhatikan latihan anak yang berbeda di rumah dengan memperhatikan semua yang dilakukan anak tersebut. Jadi, guru akan terus mengevaluasi anak-anak tersebut. Selanjutnya itu ada model evaluasi pembelajaran di masa pandemi. Nah, itu ada 3. Pertama itu ada format penilaian. Format penilaian harian yang diisi oleh guru yang akan dibantu oleh orang tua serta dengan pengamatan. Yang kedua itu ada catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini mencatat seluruh kegiatan anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran tentang sikap dan perilaku anak. Hal-hal yang dicatat dalam kegiatan itu pertama, nama anak, kelompok, semester, tahun ajaran, waktu pengamatan, kegiatan yang dilakukan oleh anak, serta perilaku anak saat kegiatan berlangsung. Yang ketiga itu ada hasil karya. Nah, hasil karya ini dari pikiran yang dituangkan dalam suatu karya yang nyata dapat berupa kerajinan tangan, menggambar, melipat, menempel, menggunting, merontil, menyusun balok, dan menari. Sekian dan terima kasih.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.